Nah, alhamdulillah omset sehari itu untuk pelayanan akikah catering mencapai 120 ekor sampai 150 ekor dan yang di bawah hidupnya mencapai 150 ekor sampai 200 ekor per harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Yanto. Saya tinggal di Kampung Tegal Kunir Kidul, Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten. Saat ini saya sedang menjalankan bisnis pengemukan kambing dan saya juga alhamdulillah sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga. Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar. Setiap harinya saya sudah bisa mengeksekusi atau motong hewan akikah itu mencapai 150. Untuk kurbannya juga alhamdulillah bisa menghabiskan sapi sekitar 450, hewannya mencapai 3.000 setiap tahunnya alhamdulillah. Nah, untuk yang menjanjikan atau menggiurkan untuk harian ya, bisnis harian itu kita melayanin catering dan bisnis penggemukan kambing ini bisa penjualan langsung. Untuk saat-saat ini sangat banyak yang memerlukan karena berkembangnya perumahan ya, jadi namanya mama masa kini, jadi taunya praktis. Nah, bagi kawan-kawan yang di luaran sana kalau mau menjalankan bisnis ini itu caranya mudah. Kita bisa siapkan dulu tempatnya, terus kita belanja kambing sambil kita piara, kita gemukin. Yang mungkin ada 1-2 yang langsung bisa laku, yang lainnya bisa kita gemukin dan itulah hasilnya sangat menggiurkan. Kenapa saya bisa katakan itu sangat menggiurkan? Karena di samping kita bisa menyuplai di beberapa lembaga yang buka akikah dan catering, saya juga bisa buka sendiri dengan berlian akikah ini. Itu sangat fantastis menurut saya. Setiap hari itu atau setiap bulannya itu perkembangannya sangat dahsyat. Karena untuk saat ini aja untuk berlian akikah bisa melayanin akikah catering itu sehari mencapai 120 dan sampai 150. Itu baru kambingnya, belum nasi boknya. Itu juga ada hitungannya tersendiri. Itulah yang maksud saya, bisnis ini perlu kita kembangkan. Awal kenapa saya bisa bisnis di perkambingan ini atau di sapi dan ternak ya. Nah, sebenarnya ada cerita tersendiri nih. Jadi awalnya itu saya datang dari Jawa Timur itu bukan langsung terjun di bisnis kambing atau sapi ini, pengemukan atau pengadaan hewan akikah ini, penyuplai lah. Jadi saya itu jualan bakso dulu. Nah, lama-lama kemudian berapa tahun saya merasa capek jalan kaki, dorong gerobak. Itu akhirnya saya nyari yang lebih menantang lagi lah. Jualan buah. Jualan buah ternyata lebih, menurut saya, lebih banyak risiko. Ada keliling-keliling, saya tanya ada kambing yang miara mau dijual. Itu saya beli waktu itu 8 ekor hanya dengan harga 600.000. Itu saya jual dengan saya menawarkan yang penting ada lebihnya. Itu nggak ditawar sama pedagang, langsung dibayarin. Nah, itulah makanya saya perkembangkan ini, usaha ini. Saya beli, saya kembangkan duit tadi itu yang tadinya 600 sampai saat ini saya bisa beli tempat dan sampai punya peternakan, bisa nyuplai sampai berkembang sampai saat inilah. Makanya kawan-kawan yang untuk di luaran sana
bisnis ini sangat menggiurkan, tapi juga ada tantangannya juga, harus tahu dan paham cara-cara menilai kambing sehat tadi itu. Nih, dari matanya sayup atau bulunya agak berdiri, contohnya diem aja seperti ini, bisa kita lihat bareng-bareng. Nah, ini contoh-contoh kambing yang kurang begitu seger ya, itu yang merah itu. Ini perlu ada pengobatan, ada obatnya, sangat mudah ini. Nyarinya nanti di tempat khusus buat hewan. Kita suntikan kalau misalin ini usianya masih seukuran 8 bulan ini, kita kasih 1 cc aja, 1 atau setengah senti kalau hitungan sentian. Itu kita suntikan di lehernya. Kalau emang takut kita ikat, kita suntikan di paha sebelah kanan itu. Jangan sampai kena tulang, yang penting masuk di kulit tersebut. Nah, itu yang penting, pahamin cara peternakan, insya Allah itu akan menghasilkan dan akan menguntungkan. Itu cara-cara kita berbisnis, kita pahamin dulu dari apa yang kita jalankan. Insya Allah semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan. Saya ceritakan, pakan itu kan ada 4 macam ya. Pertama, kalau kita baru dapat kambing dari pasar atau dari peternak lain, itu kemungkinan kan belum biasa makan makanan yang jenisnya kita fermentase tadi itu, atau ampas lah, tergantung kita hidupnya atau menjalaninya di daerah mana. Kalau di daerah sini kan memang banyak ampas tahu dan ampas kacang kedelai itu nggak bisa langsung kita kasih makan secara paksa. Itu kita harus kasih rumput dulu, tapi dikurangin. Nah, hewan tadi itu pasti akan lapar kan, akhirnya mana yang ada pasti dimakan. Ampas tahu itu mudah pokoknya carinya kalau di daerah sini. Kalau di daerah lain mungkin bisa bikin sendiri dari gedebok pisang dan campurannya dedak ya, kalau bahasa Jawanya dedek gitu, yang orang giling padi itu yang ada halusnya itu dedek atau katul, bekatul gitu ya. Itu kita campur-campur aja, kita tutup yang rapat dengan rumput atau gedebok pisang atau yang lainnya, itu bisa lah pokoknya, intinya dari tumbuhan lah, itu sangat bisa gemuk nanti. Jaraknya itu dari 1 minggu nyampe 12 hari, itu namanya adaptasi. Itu nanti akan biasa makan dengan pakai ampas tahu atau fermentasi tadi itu. Makanya kita adakan kalau pertama itu ngarit rumput atau daun-daunan itu supaya menjaga stamina awal tadi. Jadi biar nggak ngedrop, biar nggak sakit, terus dibarengin sama obat-obatan. Kalau belum paham nanti bisa saya arahkan obat-obatnya, atau pilek atau bagaimana. Biasanya itu di awal kambing Jawa itu pilek. Itu sangat mudah lah kalau cara peternakan itu. Yang bisa bikin gemuk itu kalau misalin terlalu hitung-hitungnya terlalu banyak modal, cukup dengan ampas tahu saja. Itu 3 bulan insya Allah itu gemuknya sangat mantap pokoknya. Nah, selain kita tentang pakan dan pengobatan tentang buat kesehatan kambing, nah ini salah satu faktor juga masalah kandang. Kandang itu jaraknya harus mencapai 80 cm dari atas sampai ke bawah, karena ini nanti akan jadi penyakit. Kenapa saya pelur setiap hari disemprotin? Itu supaya air kencing si kambing ini biar nggak ke atas laju kena matanya ya. Kena matanya itu yang akan menimbulkan sakit biasanya. Nah, terus kita sesuaikan aja. Kalau kita di ladang atau di sini karena di perumahan,
Terus di sini deket laut, makanya ini sekelilingnya ini saya tembok. Kita sesuaikan aja. Saya tembok supaya angin tadi itu nggak langsung nembak ke hewan tersebut. Itu cara antisipasinya supaya lebih aman. Dari jarak kandang ini kita agak tinggiin, terus kita kasih geladak bambu atau apa gitu supaya tidak bersentuhan langsung dengan tanah, karena penyakit itu sangatlah rawan untuk hewan. Kalau kita nggak bisa cara mengantisipasinya biar hewan tadi itu sehat terus, nah ini salah satunya harus kita bikin kandangnya harus dijarakin dari kotoran dan kencing tadi itu. Jaraknya sekitar 1 meter atau 80 cm. Itulah yang harus kita pelajarin supaya tidak ada kerugian atau kematian dan sakit dan yang lain-lainnya. Itulah cara saya sampai saat ini aman-aman saja, nggak ada sakit, nggak ada kematian. Alhamdulillah usaha bisa lancar. Biasanya kan keluhannya di situ. Nah, itu jangan langsung kita putus asa. Dari mana itu kerugian? Apa dari kematian atau sakit? Inilah salah satunya. Makanya saya contohin, ini dari jarak kandang harus tingginya 80 sampai 1 meter dari bawah ke atas. Insya Allah akan aman dan nggak ada sakit-sakit lagi. Langsung semprotin semuanya. Setiap harinya 2 kali, kasih makan yang cukup. Itu insya Allah akan bagus di bisnis ini. Nah, tips untuk pemasaran kambing atau catering itu banyak caranya, sangatlah mudah. Kalau untuk kambing langsung bisa dibawa ke pasar hewan. Kalau dijadiin catering atau akikah itu bisa kita pakai jasa marketing yang sudah hebat, atau zaman sekarang itu kita bayar iklan deh, nggak munafik. Zaman sekarang itu kayaknya lebih baik gitu. Kalau kambingnya bisa langsung ke kandang-kandang yang sudah berjalan, rekan-rekan kan banyak. Terus kambing itu pokoknya sangat mudah caranya, bisa dipotong, kita bisa menawarkan melalui rekan, atau kita bikin daftar harga. Kita caranya mudah, bikin daftar harga, nanti kita sewa iklan lah, kita bayar iklan. Itu pokoknya caranya mudah. Silahkan jalanin bisnis ini, insya Allah sukses. Alhamdulillah untuk yang sudah berjalan ini, omset yang saya potong atau yang saya jual hidup, omset sehari itu untuk pelayanan akikah catering mencapai 120 ekor sampai 150 ekor, dan yang di bawah hidupnya karena ada yang punya kandang tempat pemotongan masing-masing di salah satu lembaga itu, jadi saya kirim hidup mencapai 150 ekor sampai 200 ekor per harinya. Nah, untuk nominalnya nih, mohon maaf, rata-rata per ekor itu kalau dikirim hidup 150.000. Untuk yang dieksekusi di RPH kandang sini, alhamdulillah bisa mencapai 300.000 per ekor. Nah, ini bukan arti saya sombong atau itu, ini saya berbagi ilmu. Semangatlah menjalanin bisnis ini, insya Allah akan ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kakak-kakak yang di luar sana.
Oke, untuk tantangannya tersendiri di kambing itu kalau misalnya lagi digemukin, jangka waktunya masih ada. Kita kan punya jangka waktunya kan 3 bulan misalin. Itu kan ada nanti keluarnya nggak bisa 100%. Yang 10% tadi itu pasti akan jadi tantangan kita. Itu biasanya sakit tadi itu, tapi bisa diatasin. Tapi pasti ada keluarnya nggak bisa 100%. Nah itu yang saya maksud untuk tantangan itu, kalau kita belum punya cara menjual di pasar, itu kemungkinan akan rada rendah lah harganya, murah. Itulah yang maksud saya itu tantangan. Nah untuk kalau kita melayanin catering atau kita jual pakai iklan gitu, online lah intinya, itu kalau belum DP usahakan jangan dilayanin atau belum jelas. Pokoknya segala nomor HP, segala alamat, suruh Sherlock, semua itu insya Allah bisa diatasin. Yang penting kita berhati-hati. Tantangan itu banyak atau rintangan menurut saya. Itu namanya usaha. Kalau nggak ada tantangan atau rintangan, itu namanya bukan usaha. Tetaplah semangat dan maju terus. Semangat selalu, sukses. Oke, untuk yang menonton video ini, yang sekiranya baru awal mau menjalani bisnis tentang kambing atau peternakan tadi, itu bisa langsung hubungin nomor saya atau bisa langsung datang ke lokasi sini. Tempatnya di Tangerang Mauk, Banten ya. Terus atau yang sudah berjalan butuh seperti saya ini penyuplai atau pengeksekusian di sini, langsung diantar sampai tempat tujuan. Insya Allah saya siap. Yang mau sharing-sharing, dan mohon maaf apabila ada salah kata, disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.